Ya, jadi saya ngerekam ini tujuannya ada beberapa tujuan ya. Kalau saya ngerekam tuh, yang pertama tujuan paling dasarnya adalah sebenarnya eh, apa namanya? Di luar sana tuh banyak orang yang nggak kuliah. Ya, jadi saya ngerekam, saya ngajar. Tujuannya adalah kalau ada yang nggak kuliah itu pengen kuliah, atau setidaknya pengen tahu orang kayak kuliah tuh gimana, dia bisa nonton video saya. Itu tujuan saya yang pertama. Tujuan yang kedua adalah arsip. Jadi kalau tahun depan saya ngajar ini lagi, ICT lagi, ya, saya langsung kasih 16 video, nggak usah ketemu saya. Kamu tonton ini video pertemuan 1 sampai video pertemuan 16. Ini tugas, ini kuis, ini UTS, ini UAS. Kamu ketemu saya nanti pertemuan 16 untuk ngabsen aja. Lah iya, di video itu kan saya yang ngajar. Ya kan bukan orang lain kan? Ya, jadi saya nggak ada ngejar subscribe, ngejar komen, like, nggak ada. Karena karena saya tahu kalau orang ke YouTube itu orang cari hiburan. Dan channel saya videonya tidak ada menghibur. Bikin pusing, bikin stres. Orang-orang nggak nyari itu di YouTube. Ya, mungkin kalau saya uploadnya ke Ruang Guru, ke platformnya yang lebih nyambung, oke, banyak yang nonton. Tapi kalau upload di YouTube, lihat viewer kecil itu biasa. Karena videonya nggak menghibur, tidak clickbait gitu ya. Ya. Hah? Apa tuh? Ya. Tidak ada thumbnailnya, viral, dosen ngajar, terus fotonya ngapain gitu ya. Diedit pinggirnya hilang tuh yang putih itu. Nah gitu. Nggak kayak gitu. Ya jadi seperti itulah. Makanya agak rempong. Terus apa namanya? Ide ini datangnya saya nonton awalnya itu dari Pak Ono. Ada yang tahu Pak Ono? Ini share dikit ya. Nah kalau saya buka YouTube munculnya aneh-aneh dong. Ya nggak apa-apa ya. Si saya Dota aja ya. Jadi saya kerjanya nonton Dota aja di YouTube. Ini dari Pak Ono. Ini salah satu inspirasi saya, idola saya. Isinya rekaman aja, sama kayak saya. Jadi dia rekaman dia bicara di mana, dia rekam. Ini kadang pakai HP gitu ya. Lalu ngajarnya, lalu di mana gitu. Saya beberapa kali nonton, yang saya pilih-pilih juga gitu ya. Nah ini inspirasi saya. Jadi tiap dosen itu kan punya kiblat gitu lah ya. Ya maksudnya punya style. Nah kalau saya tuh yang ini. Ya Pak Uno. Jadi Pak Uno nih tiap ngajar dia rekam. Dia upload ke YouTube. Ya kadang kalau koneksinya lebih bagus dia ngajar live streaming. Ya ngajar live streaming. Bayangin buka Zoom, demo, isi OBS. Jadi dia live stream ngejarnya. Ya. Lalu inspirasi saya pakai Linux juga Bapak ini. Jadi kalau kalian klik videonya dia pakai Ubuntu. Nanti saya crop aja. Nah, nih. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba ngasih lihat bagaimana caranya supaya e-learning yang kita operasi. Dia pakai Ubuntu. Lihat tabnya di atas. Dia pakai Ubuntu. Awalnya saya sebagai waktu nonton dia ini cerita aja. Waktu nonton dia tuh saya masih pakai Windows. Ya. Lalu saya ngeliat dia pakai Ubuntu. Saya ngelihat Bapak ini ngajar IT, saya bidang IT. Ya. Dia bisa, kok saya nggak bisa? Maksudnya yang nggak ada masalah dong. Ini Bapak ini dosen juga. Ya, lebih senior, jauh di depan kan gitu ya. Secara perjalanan jauh di depan. Terus saya mikir, Bapak ini bisa hidup dengan Ubuntu gitu ya. Coba nih gitu. Di momen itu saya didukung dengan adanya Windows Update yang ngeselin. Ya. Didukung dengan banyaknya aplikasi Windows 10 yang nggak bisa di-uninstall. Ya, intinya ngedagin gitulah ya.
apa lagi didukung waktu itu ya? Didukung dengan merebaknya ransomware. Zaman Windows 10 banget nih pokoknya. Jadi saya gatel pengen nyobain single OS Linux di laptop. Saya download macam-macam. Saya main ke DistroWatch, koran ya. Isinya teks saja. Kalau kamu nggak suka baca, ngebosanin. Jadi update harian rilis apa Linux semua distro. Sekaligus rankingnya. Jadi di sini muncul semua. Ya. Jadi saya main ke sini. Lalu saya orangnya suka komputer dari SMP. Saya tahu website ini udah dari SMP. Si DistroWatch ini website lama, makanya jenengnya kayak gini. Ya. Nah disinilah saya ketemu distro Linux yang saya pakai sampai hari ini. Namanya ini. Dia nomor 1. Rankingnya nomor 1 memang. Tapi saya kurang tahu ini rankingnya berdasarkan apa. Apakah jumlah klik, apakah memang yang make atau apa. Ya nggak jelas soalnya sini, kurang jelas. Nah ini, dia nomor 1 sini kebetulan. Nah saya coba ini. Apakah langsung mulus di awal? Tentu saja tidak. Ya, tentu saja tidak. Tapi ya 2 minggu awal saya pakai ini, saya sudah nggak mau balik ke Windows. Jadi saya tinggalkan sepenuhnya. Ah beneran Pak, enggak juga sih ya. Saya punya Windows di sini. Saya punya Windows di sini. Ya. Windows ini saya pakai untuk bikin installer Windows. Rufus bagi yang tahu. Lalu saya pakai untuk ngedit laporan kampus yang akan dibuka oleh teman lain secara offline. Jadi masih kadang sesekali di sini. Sisanya sudah enggak ada di situ. Ya, jadi ini benar-benar mode kepepet banget. Yang nggak bisa dialternatifkan, saya masih main di sini. Gitu aja sih. Jadi kalau kalian lihat saya mungkin ngomongnya agak ceplas-ceplos gitu ya. Nggak berwibawa kayak dosen lain gitu ya. Yang baru masuk tuh cus langsung bersinar gitu ya. Itu semua dari Pak Uno. Kalau kalian ada waktu coba cari video beliau yang mungkin 10 menit, 25 menit. Kalian akan temukan pola ngomong yang sama kayak saya ngomong. Ya, jadi dia di kelasnya ngomongnya lo gue ya, blow on, goblok-goblokan aja gitu ngomongnya dia. Ya. Jadi stylenya dia kayak gitu kalau ngajar. Ya, saya sedikit terbawa kadang ke situ. Oh ya, tutup pemutar. Oke, itu intermezzo sedikit. Nah, intermezzo, tutup dulu. Hari ini materi, minggu depan UTS ya. Biasa aja, offline aja. Nah, kita ngomong banyak hari ini. Bentar dulu ya, saya pindahin dulu ya. Kita ngomong banyak hal hari ini, bentar. Kita ngomong banyak hal hari ini. Semua udah tahu, ya, semua udah tahu. Saya tekankan kalau LAN itu yang kecil, kampus, sekolah, rumah sakit, itu LAN. Kalau WAN itu yang gede, negara, benua, yang pakai satelit atau yang pakai telepon. Ya, medium. Ya, LAN itu yang murah. Ya, lalu sifatnya adalah private. Ada pribadinya. Kalau WAN itu yang publik, ya, semua orang gitu ya. Lalu agak mahal. Nah, itu poin-poin bedanya. Ya, poin-poin bedanya. Lalu oke. Kayak gitu. Nah, kalau bicaranya adalah sekarang kampus Tiki gitu misalnya. Jaringan di kampus Tiki. Masuk LAN apa WAN? Lalu jaringan di Denpasar. Emang Denpasar pakai satelit?
Kalau saya bilang jaringan di Denpasar gitu misalnya, masih LAN apa WAN? Masih LAN. Kembali dulu, privat apa publik? Publik kan? Publik. Berarti udah? Ah. Gimana nih? ulang. Kalau LAN itu yang kecil, ya ini private ownership, ada kepemilikan pribadinya. Itu kata kuncinya. Nah, kalau bicara jaringan di Denpasar, LAN apa WAN? Ayo, LAN apa WAN kalau jaringan di Denpasar gitu misalnya? WAN. Nggak ada, anggaplah nggak ada M-nya, nggak ada tengah-tengahnya. Yang mana dia? Bingung. Nah, kalau pertanyaannya adalah jaringan di Denpasar perlu dipastikan dulu yang mana. Jadi tanya balik ke yang nanya. Tanya balik ke yang nanya. Kalian nanya dulu, jaringannya yang mana yang di Denpasar? Jaringan di Denpasar banyak. Tanya balik dulu. Ya, tanya balik dulu, diperjelas dulu. Ya, ingat kata kuncinya adalah private ownership. Jadi kalau jaringan itu ada dimiliki atau ada kepemilikannya yang jelas ya. Yang jelas ada informasi-informasi rahasia di situ. Contoh lah kalau kita di Sticky LAN, kenapa disebut LAN? Ada NIM mahasiswa, lalu ada username wifi segala macam, privat itu. Ya, itu LAN. Kalau WAN dia Denpasar Timur dengan Denpasar Utara, nggak ada yang punya, maksudnya nggak ada ownership-nya. Ya, lalu tidak ada informasi-informasi penting, nggak ada di situ. Jadi dia menghubungkan Denpasar Timur dan Denpasar Utara. Itu disebut dengan point to point. Jadi bedanya LAN dan WAN yang lain adalah ownership. Kalau LAN itu privat, Sticky ya punya Sticky. Kalau WAN itu public ya, Bali, Jawa, Denpasar gitu ya. Tapi tergantung apa gitu ya. Kalau kecepatan, LAN-nya lebih cepat karena lebih sempit kan. WAN-nya lebih lambat karena lebih besar. Secara delay dia lebih pendek. Ya, tergantung juga macam-macam. Secara design and maintenance dia easy kalau LAN. Bisa digambar dipakai tracer. Coba kamu gambar Denpasar dipakai tracer, mabuk kamu. Ya. Lalu coverage sudah jelas ya, small area. Lalu kalau WAN itu identik dengan geografi. Jadi di global, di peta itu bisa dilihat. Ya. Sekarang coba kamu lihat peta jaringan Sticky di peta, di atlas. Nggak ada. Titik gitu aja Sticky. Ya, titik gitu aja. Jadi kalau dia ada di peta bisa ditarik-tarik garis di global, di maps itu WAN. Lalu operasinya kalau di Sticky itu broadcast, jadi satu router, satu access point nyebar, itu LAN. Ya, di lab satu switch hub nyebar ke komputernya, itu LAN. Kalau WAN itu point to point, Denpasar Timur, Denpasar Utara, tok itu aja. Jadi bisa kadang dibilang ini LAN, penghubungnya WAN gitu. Jadi bisa juga kayak gitu. Lalu kalau medianya dia pakai UTP, koaksial. Kalau WAN pakai satelit atau PSTN itu kabel telepon. Chip, udah jelas. Nah ini gampang lah, apalagi sebagian besar SMK kan itu ya. Pariwisata Pak. Berikutnya materi tadi bisa diperdalam ya, bisa diperdalam sendiri-sendiri. Berikutnya tentang addressing. Jadi ini adalah standar untuk komputer saling berkomunikasi atau mesin-mesin saling berkomunikasi. Ya, caranya berkomunikasi tentu saja dia harus beda dulu agar bisa ngomong, agar dapat dikenali di jaringan. Nah, pembedanya adalah alamatnya, kayak gitu ya. Jadi kalau ibaratnya rumahmu bisa dicari karena punya jalan, punya gang, punya nomor rumah. Coba nggak punya? Nggak ada tuh jalan, gang, nomor rumah tuh nggak ada. Gimana kamu nunjukin rumahmu ke temanmu? Dari Sticky keluar belok kanan.
Ketemu pertigaan kuburan belok kiri. Terus gitu sampai rumahmu. Ya, jadi rumahmu bisa dikenali karena dia punya nama jalan, nama gang, dan nomor rumah. Komputer juga sama. Jadi komputermu bisa dikenali di dunia maya yang disebut dengan internet itu karena dia punya jalan, gang, dan nomor rumahnya. Atau juga bisa punya hostname. Itu tentang network addressing. Jadi kuliah ini sebenarnya bedik-bedik dijokot-jokot gitu semua-semua ya. Jadi ambil mata kuliah ini dijokot bedik, mata kuliah ini dijokot bedik gitu. Nah, network address itu ada yang sifatnya logical, ada yang sifatnya physical. Ya, yang secara unik mengidentifikasi host atau mesin dalam jaringan network. Ya, jadi ada IP, ada MAC address, ada ada nomor telepon. Nomor telepon itu juga network address. Bayangin kalau kamu tidak ada nomor teleponnya, gimana nelpon temanmu? Nomor telepon itu juga network address. Nomor telepon. Nah, yang menarik di sini network address ada yang logical atau physical. Ada yang bisa jelasin? Logical itu yang mana? Physical itu yang mana? Oh, siap. Oke, lalu? Oke, jadi logical itu bisa diubah ya sesuai keperluan, bisa di refresh, pindah sana sini gitu ya. Menyesuaikan, bisa diubah, bisa di add, bisa dapat gitu ya. Physical itu ya fisik, terukir gitu, nggak bisa diubah. Contohnya tadi temannya sudah bilang MAC address, kalau IP kan bisa berubah-ubah. Ya. Semua bawa HP. Coba cari IP sama MAC-nya berapa? Nah, temuin aja. Nemu enggak? Yo. Keluarin HP-nya, cari berapa IP address-nya, berapa MAC address-nya. Nyarinya di mana yo? Yo, lalu ada yang bikin story ya. Ayo. IP dan MAC address. Udah, siap. Nemu. Di mana? Di mana? Oh, tentang ponsel. Oke. Tentang ponsel, about phone, chatting. Ya. Bolehlah balas chat pacarnya dulu sekalian ya. Tunggu ya, aku lagi kuliah Pak Andika. Oke ya, udah lihat IP address dan MAC address-nya? Udah ya, sip. IP itu logical address. Jadi nanti kalau kamu, sekarang kan misalnya sebagian besar pakai paket data HP. Di rumah ganti ke WiFi, cek IP-nya beda. Pakai WiFi sticky, cek IP-nya beda lagi. Nah, itu maksudnya logical. Kalau physical itu MAC address-nya. Jadi itu yang mengidentifikasi HP-mu. Jadi HP-mu itu selain punya merek dan tipe, dia juga punya alamat yang unik di situ. Jadi tidak ada yang MAC address-nya sama. Tujuannya untuk membedakan perangkat ketika sama-sama terkoneksi ke internet. Ibaratnya kayak plat motor gitu lah. Ya, plat motor. Di jalan ada banyak Honda Beat, platnya beda-beda. Itu network address. Nah, udah dapat kan IP-nya tadi? Nah, yuk. Itu IP kelas berapa? Mengingat kembali pelajaran Jarkom ya. Lalu kalau dijadiin biner jadi berapa? Kalau dijadiin heksadesimal jadi berapa? Yuk, ntar kita rolling lagi namanya. Ya, memang tidak presentasi, tapi kan tetap maju. Tiap orang punya IP-nya masing-masing. Coba itu IP kelas berapa? Saya nanya kelasnya aja ya.
Lalu kalau dikonversi ke biner dan konversi ke heksadesimal jadi berapa? Ya, kita main santet lagi ya. Wow, ternyata gini ya. Sisa sedikit ya. Nggak apa-apa lah ya, biar adil ya. Ya, yang udah kan kehapus. Oke. Kita gacha lagi. Udah ya, gampang itu. Soalnya adalah berapa IP HP-mu? Lalu itu kelas berapa? Lalu kalau jadi biner gimana? Kalau heksadesimal gimana? Oke, biar nggak pakai lama, kita langsung klik aja. Jeng. Set, set. Iya. Ada orangnya? Oke, berapa IP-nya? Sebentar ya, saya buka notepad dulu. 10. Ah, gimana 14.4? 10. Ah, 65. Oke, kelas apa? Kelasnya kelas A. Oke, udah benar. Binernya berapa? Yuk, saya udah bantu 2. Kamu lagi 2. Saya bikin yang gampang-gampang aja.
Yo, udah tak bantu. Kalau nggak salah ya. Yuk, yang lain boleh orek-orek juga. Udah ketemu berapa biner dan heksanya? Oke, lalu? Oke, benar ya, saya benar. Yang ini? Hah? Baca per digit aja biar nak bingung. 100 00 dah. Lalu 505. Kosongnya 5. Udah. Nah, 1 berapa? Ah, katanya kosongnya 4. Tar. Baca per digit. Coba baca. Nah. 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 Bentar, bacanya per 8 angka. 8 angka aja baca dulu. Terus baca 00. Yang mana 1? Gimana maksudmu? Ulang baca. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perlu 128. Lalu kita perlu 12 sama 4. Ya, 1, 2, 4, 8. Bentar ya, saya buka kalkulator. Saya buka kalkulator biasa. 16 min 2 min 16 min 1 2 4 8 12 4 8 16. Itu 1 2 4 8 16. Ini aja ya. Terus yang ini saya pakai kalkulator biasa. Sorry. 23 min 128 min ini berarti min 64 ya. Min 64 lalu minus lagi 16. Taruh 223 min 128 minus 64 minus 16 minus 16 itu yang ini ya. Itu yang ini, lalu minus 8 itu 2 4 8 minus 1 2 4 1 semua ya. Sip. Itu dari tadi. Lalu untuk yang bikin ini adalah formatnya 0x. Lalu ini apa? Ini 0 dan 1 2 4 8. Jadi 10. Gituin dulu ya. Lalu ini 1 2 4 8 90. Lalu ini 1 2 4 4 1. Lalu ini 1
1, 2, 4, 8, 1, 2, 4, 8, 13, 15. Atau ada yang nemu di internet berapa? Kita cari IP address to hexadesimal ya. IP to hex converter, convert IP to hexadecimal. Coba ya. 10, 144. Jawaban saya pasti salah sih. 65, T2, T23. Berapa jadinya? 0A, oh iya ya, 9041 DF. Oh iya, sorry. Kalau 10 itu A ya, saya lupa. A, 9041, ini DF ya. Nah, itu ya, benar ya. Lupa saya ada ABC-nya. 10-nya A. 13-nya D, 15-nya F. Lupa saya. Tadi saya bikinnya gini. 10, ini 13, 15. Lupa bahwa ini adalah DF, ini adalah A. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah kalian tahu caranya. Nah, itu pertanyaannya. 10, 144, 65, lalu 223. Pahami dulu formatnya. Ini saya nggak gambar 1, saya gambar tangan. Jadi yang mana yang satu berarti itu angkanya aktif. Contoh, kalau saya bikin gini, ini berarti kalau saya bikin ini berarti apa? Cari ini berapa? Cara paling gampang adalah kurangin dulu dengan yang paling gede. 10 berarti 8 masuk ya. Berarti 10 ini menjadi 0, 0, 0, 0, 8-nya aktif. Untuk melengkapi 10 kita perlu satu angka lagi, yaitu 2. Selesai. 144. Paling gede angkanya adalah 108. Aktifin dulu. Lalu kita butuh 16. Sehingga 0, 0, 1, 0. 65 kita butuh 64 dan 1 aja. 01, 00, 00, 01. 223 kita tadi main kurang-kurangan di sini. Sehingga menjadi apa tadi? 1101. Lalu 1 semua. Itu dari IP ke binet. Berikutnya hexadesimal. Hexadesimal potong 44. Formatnya adalah 0x 0. Kembalikan dia ke versi desimalnya. Tapi hanya ada 4 angka. 2, 8, 10. 10 A. Berapa 10 jadi A? 9 itu 9, 10 itu A, 11 itu B, 11 itu C, 13 itu B, 14 E, 15 F. Ini satu semeter aja. Biasa. Potong ambil lagi. 1, 2, 4, 8. Jadinya 1, 2, 4, 8, 9. 0. 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. 8, 4, 1. 13. 13 D. 14
15 ya. Selesai, periksa. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah kapan pakai itu, Pak? Itu pertanyaan. Kapan makainya? Hah? Oh, pas UTS besok. Pertanyaannya adalah komputermu enggak tahu ini. Karena kalau mata manusia melihat 32 digit 01 itu bingung, mabuk. Sehingga notasinya diubah menjadi ini. Notasinya diubah menjadi ini. Makanya IP kelas 4 itu disebut 32 bit. Karena ada 32 bit bilangan di sini. Ada 32 bit bilangan. Makanya IP kelas 4 itu adalah IP 32 bit. Jadi angka-angka 01 inilah yang menjadi alamat di komputermu. Kayak gitu. Lalu yang sekarang IP kelas 6. Ini ada yang tahu berapa bit? 128 bit. Jadi bisa dibayangkan berapa panjang IP addressnya? Gimana panjangnya? Ini 32. 128 itu berapa panjangnya? Sekian ya. Ya minimal konversi-konversi itu di luar kepala lah. Di kepala teman maksudnya. Ya, walaupun harus orak-orek dikit enggak apa-apa, yang penting ingat caranya. Ya, orak-orek itu pasti kan manusia perlu mikir apalagi angka-angka. Orak-orek enggak masalah, yang penting tahu apa yang mau diorak-orek. Ya. Itu yang penting. Orak-oreknya enggak apa-apa, yang memang perlu orak-orek gitu. Yang penting tahu gimana atau apa yang diorak-orek. Wah, yang di Zoom enggak lihat layarnya dong. Bentar ya, saya coba stop share. Lalu start video. Oh, kelihatan muka saya. Woi, mantap. Lalu video setting mirror. Weh, kelihatan ya? Sip. Itu terkait mana dia? Terkait IP sekilas ya. Nanti ada matkul Jarkom yang lebih fokus di sana. Ini rekapannya. Contohnya. Jadi dari IP yang format biasa ya, bisa ada dua format lain, yaitu versi biner dan versi heksadesimalnya. Caranya ngonvert sudah dibahas tadi. Ini terkait dengan NetID dan HostID di mata kuliah Jarkom sudah banyak dibahas juga gitu ya, mengingatkan lagi. Lalu ini terkait dengan jumlah host, lalu startnya berapa, end-nya berapa gitu ya. Oke, saya rasa ini sudah ngerti semua ya. Aman kan? Aman.
Kok kita gitu? Ini semester berapa sih? Udah dapat Jarkom? Oh, udah kan? Udah, ini diajarin di Jarkom. Dapat kan ini di Jarkom kan? Dapat kan ya? Dapat. Kalau enggak nonton video YouTube saya yang kuliah Jarkom. Cuma pembagian tadi yang kalian ketahui itu ada masalahnya. Nah, itulah ya. Jadi tidak tenang ya, tidak damai-damai aja di dunia gitu ya. Jadi problem with classful addressing method is that million of class A address are wasted. Jadi nggak kepake. Kelas B juga banyak wasted ya, nggak guna. Tapi kalau kelas C terlalu sedikit, nah dilema ya. Ya, D itu untuk multicast, E itu untuk pengembangan ke depannya, tapi nggak tahu kapan dikembangkan itu. Sehingga ini diselesaikan, masalah tadi diselesaikan dengan metode yang namanya CIDR, itu dipublish tahun 93. Udah lahir belum? Belum. Ya, kalau kamu nggak percaya bisa main ke YouTube saya. Ini, ntar dulu ya. Iya, tinggal ketik aja subnetting. Oh nih, ntar deng nih. Ini video Pak Andika ngajar subnetting itu. Terus kalau ngetik jaringan komputer. Ntar dulu, ada nggak nih? Ntar nggak ada ntar. Tuh banyak ya. Koneksinya low. Saya harus stop cam ya. Oke. Kita tinggalkan IP address. Hari ini materinya cukup banyak ya. Kita tinggalkan IP address, kita pindah ke internet. IP-nya udah, sekarang ngomongin internet. Ya. Ya, jadi saya cerita dikit sejarahnya internet. Jadi sejarah sekarang. Ya. Jadi internet itu dimulai tahun 1960. Jadi 60 itu komputer itu digunakan untuk stationery, untuk nyimpen. Ya, untuk storage zaman itu. Ya. Jadi untuk mengakses informasi di dalamnya, orang itu harus pergi ke komputer itu. Ya. One had to either travel to the computer location, harus ke situ. Ya, atau punya magnetic computer tape CD, disket. Kalian nggak tahu disket ya? Tahu disket? Ya, pernah lihat? Pernah pegang? Oh, oke. Yang lain sebagian nggak tahu. Oh punya? Tahu sip. Ada yang nggak tahu sama sekali? Disket itu cuma 1,44 megabyte. Duh, zoomnya keluar sendiri. Bentar ya, zoomnya keluar sendiri, kena hack. Enggak, ini premium kok. Taruh, apa saya salah wifi ya? Bentar ya, nih keluar dulu. Sorry ya, zoomnya keluar sendiri. Share screen. Oke dah. Jadi ceritanya tahun 60 itu komputer itu digunakan untuk stationery, penyimpanan. Lalu untuk mengakses komputernya di sana, orang-orang itu harus berangkat atau pergi ke komputer itu. Ceritanya gitu. Nah, lalu ada perang. Ya. Lalu ada perang. Nah, ketika perang itu orang-orang tidak bisa mengakses informasi yang ada di komputer. Karena tidak mungkin untuk keluar rumah. Ya, kalau dia keluar rumah kena rudal. Ya. Ya. Sehingga saat itu ya, jadi waktu itu United States Defense Department bla 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 dia itu memikirkan bagaimana informasi itu dapat didistribusikan bahkan setelah perang nuklir.
Nah, dari situlah ada asosiasi yang namanya ARPANET, itu kemudian ya memikirkan ya mengembangkan apa yang kita sebut internet saat ini. Tapi zaman itu belum ada standarnya. Jadi nggak ada standar yang digunakan untuk ngobrol. Jadi komputer ngobrol itu belum ada standarnya. Contoh kalau kita ngobrol pakai bahasa yang sama. Kalau kamu nggak ngerti bahasa saya, informasinya nggak nyampe. Itu maksudnya. Komputer, jalurnya ini belum ada. Ngomongnya gimana? Yang tetap yang dipakai banyak orang tuh nggak ada. Jadi kalau jalur ini nggak ada, nggak bisa ngomong. Sama kayak kita sekarang. Jadi kalau kamu nggak ngerti bahasa saya nggak pakai bahasa yang resmi gitu ya. Saya pakai Sanskerta gitu misalnya. Kamu nggak ngerti, informasinya nggak nyambung, gitu ya. Lalu berikutnya diperkenalkanlah TCP/IP itu sebagai protokol yang digunakan untuk ngomong, jadi antara komputer satu sama lain. Jadi yang awalnya itu adalah tahun 60, protokolnya baru keluar 23 tahun setelahnya. Ya. Jadi 23 tahun setelahnya baru ketemu cara untuk komputernya ngomong. Ya, jadi ARPANET baru publish itu tahun 23 tahun setelahnya. Itu adalah TCP/IP. Nah, dari situlah bisa dibilang itulah kelahirannya internet. Jadi ditemukan cara dan ditetapkan gimana komputer antar komputer itu ngomong. Itu masih kita pakai sampai sekarang. Jadi awalnya komputernya digunakan untuk nyimpan data, ada perang nggak bisa ngambil data dari situ, mikirin gimana caranya ngambil datanya. Jadi berawal dari perang. Berawal dari ribut dulu. Jadi perang tuh ada positifnya. Kok jadi gitu pengajarnya? Ya, jadi karena perang lah kita bisa internetan saat ini. Jadi karena perang lah kamu bisa kenalan sama cewek di IG hari ini. Itu kan pakai internet. Bayangin ada internet. Kalau kamu nggak ada internet ya kamu lihat cewek cantik terus nyamperin, ngajak ngomong langsung, nggak ada internet. Kalau nggak ketemu di kampus ya udah nggak ketemu. Nggak ada internet di dunia. Pernah bayangin kalau nggak ada internet di dunia? Ya. Daftar di Stiki nggak ada internet, bawa tuh ijazah semua ke kampus, fotokopi. Nggak ada internet, seandainya. Nggak ada sosial media. Kamu di rumah mainan sama kucing, anjing, sapi gitu. Nggak ada internet, bayangin kalau nggak perang. Ya, jadi ributnya membawa berkah. Iya, kalau libur 3 bulan, terus kamu punya mahasiswi yang kamu targetkan di kampus 3 bulan nggak ketemu, nggak bisa ngomong. Nggak kayak zaman sekarang, tinggal buka profil, message gitu ya, atau buka timeline, ada dia bikin story, tap, reply gitu ya, kirim emot mata jantung. Gitu. Jadi tinggal swipe up, mata jantung gitu ya. Ya, terus scene gitu aja. di fallback aja enggak Pak, akunnya privat gitu. Di blok. Duh, risih apa sih ini gitu. Jadi perangnya membawa berkah. Weh, kalimatnya kurang ajar ya. Jadi ternyata internet itu lahir dari perang. Kayak gitu ya. Jadi fakta yang mungkin tidak terpublish. Kita kuis lagi ya. Gunakan WiFi kampus atau tethering dari HP teman. Lalu amati teknologi keamanan yang digunakan. Pakai WiFi kampus, kamu masukin passwordnya kapan? Ketika mau login, apa ketika sudah login? Ketika sudah connect, apa sebelum connect?
Bandingin sama tethering dari HP temenmu. Masukin passwordnya kapan? Kalau kamu tethering dari HP temenmu, kamu baru klik nama wifi-nya aja, udah diminta passwordnya. Kalau pakai wifi sticky, kamu udah connect, buka browser, baru diminta passwordnya. Loh kok beda? Iya, nah oke. Itu dijawab. Apa saja itu? Apa saja itu? Bentar ya, kok koneksi unstable? Bentar ya, saya stop share, lalu saya share screen lagi. Sip. Nah. Ayo, coba dicari apa sih namanya itu, gitu ya. Jadi yang ketika kamu mencet wifi terus dimintain password, itu apa namanya? Lalu yang ketika kamu pakai wifi sticky, udah login dulu, nggak diminta password. Lalu ketika mau internetan baru diminta password, itu namanya apa? Sering pakai, sudah biasa pakai, cuma mungkin nggak kepikiran aja kalau itu punya nama. Itu ada namanya, ada sebutannya. Ayo, gimana kamu ngetiknya di Google? Gimana kamu ngetiknya di Google? Hah? Redirect login? Yang wifi sticky? Yakin itu namanya? Ah, masa? belum, bukan itu namanya. Cari nama teknologinya. Cari nama teknologi di balik itu. Itu tuh ada standarnya. Jadi ada standarnya itu. Standar itu ditulis atau dibukukan atau dipatenkan, ditetapkan itu oleh organisasi yang namanya IEEE. Kita udah biasa pakai sehari-hari, cuma nggak sadar aja kalau itu ada punya nama. Ada yang nemu? Kalau enggak jadi tugas. Tapi kayak waktunya habis ya, mau habis ya. Materi saya banyak. Yuk, 30 mahasiswa mencari.
Pasti di antara kalian ada yang buka IG nih. Hashtag percaya teman gitu ya. Paling dimbalai banyak makatin, sekarang buka IG dulu, ngecek dia udah bikin story apa belum gitu. Kalau udah bikin story diklik, lalu swipe up, kirim mata jantung. Kalau nggak kirim mata jantung, kirim yang api gitu. Iya. Oke, 80211 itu kan wifi. Baru wifi-nya itu. Belum keamanan wifi-nya. Iya, itu lain lagi gininya. Lain lagi kitabnya tuh. Udah. Oke, terus yang di HP Androidmu saat ini itu yang mana? VA2 personal. Itu standar yang berapa? 11 juga? Nggak ada embel-embelnya? Ada embel-embelnya kalau nggak salah itu. Oke ya, temannya sudah ketemu, nanti bisa ditelusuri. UTS saya tanyain lagi kan itu ya. Dari tadi itu sebenarnya saya ngasih kisi-kisi aja UTS-nya apa gitu. Udah kisi-kisi sebenarnya. Ini kisi-kisi dah, ini kisi-kisi dah. Dari tadi itu kisi-kisi semua. Minggu depan saya kopas aja pertanyaan yang sama, jeder gitu. Oke ya, itu clue-nya. Ya, jadi itu clue-nya. Materinya adalah keamanan, itu kan terkait dengan keamanan ya. Kalau nggak tahu password nggak bisa masuk. Tujuannya adalah agar tidak dicolong orang, tidak diambil orang yang tidak layak. Nah, itu keamanan. Nah, keamanan itu ada standarnya, ada kitabnya, ada tulisannya, panduannya, pedomannya. Itu organisasi yang menghimpun namanya IEEE. Nah, IEEE ini punya kitab, maksudnya punya nomor seri gitu ya. Wi-Fi itu 80211. Tadi temannya bilang ada WEP, lalu ada WPA, WPA2. Itu personal. Itu semua ada di IEEE. Tadi temannya juga udah jawab dengan benar, itu secara access point dia tidak di password, tapi ketika mau masuk internet dia diarahkan dulu ke mikrotiknya. Di mikrotiknya lah dia di verifikasi. Oke, itu kisi-kisinya. Minggu depan tak tanyain lagi. Berikutnya tentang firewall. Tembok api. Firewall itu hardware apa software? Ulang. Firewall itu hardware apa software? Ada hardware-nya. Jadi kalau jaringan-jaringan gede gitu ya, firewall itu bisa berupa hardware. Jadi dicolok ikut ke jaringan gitu ya. Simpelnya firewall itu memonitor ya traffic jaringan yang keluar dan yang masuk. Lalu nanti ada aturan yang di-set ya. Jadi berdasarkan aturan yang di-set, security rule set ya. Ada 3 hal yang bisa dilakukan. Accept, reject, atau ngedrop. Maksudnya gini, accept itu ya kasih aja. Drop itu beda reject dengan di drop adalah keduanya sama-sama blok, cuma beda notifnya. Kalau udah di reject, settingan ya. Reject itu nanti ada message yang ditampilkan, unreachable error. Kalau dia drop, di blok aja, nggak ada informasi yang ditampilkan. Itu bedanya. Ini kadang-kadang ini biasanya digunakan untuk memfilter. Jadi orang pakai reject itu untuk mengetahui, misal saya pasang firewall di sini, ya, yang saya reject adalah situs anime itu misalnya. Saya pasang ini. Saya kasih notif reject atau saya kasih rule reject situs anime. Ya. Selain situs anime, saya kasih settingan drop. Kalian ngakses jaringan melalui firewall ini. Saya bisa tahu siapa aja yang buka anime. Tapi saya nggak bisa tahu yang apa saja yang dibuka selain anime. Paham ya?
Jadi filter reject itu. Ada notif yang bisa dikembalikan, itu reject. Kalau drop ya udah diam aja, tapi ditolak. Jadi saya bisa tahu siapa aja yang akses situs anime karena saya setting reject. Itu firewall, simpelnya. Ya, firewall itu posisinya kalau di jaringan dia berada di antara LAN atau WAN. Jadi jaringan sticky, orang-orang di sticky mau ngakses keluar, disitulah terletak firewallnya. Jadi bukan di antara 511 dan 512, bukan. Bukan di antara gedung 1 dan gedung 5, bukan. Di antara jaringan sticky keluar. Di situ diletakkan firewall. Jadi bisa dipantau, bisa diblok, bisa di itu ya accept, reject, drop. Si paket-paket yang lalu lalang di situ. Itu bisa hardware, bisa software. Simpelnya kayak gitu. Ya. Ada pertanyaan di situ ya? Ini contoh dari rule firewall yang bisa ditetapkan. Muncullah pertanyaan, cara bacanya gimana? Ada 4 aturan. Aturan pertama, memblok semua paket yang berasal dari IP 192.168.21.0. Source itu sumber. Jadi paket yang datang dari IP 192.168.21.0 semuanya diblok. Komputer itu tidak bisa mengakses apa-apa. Keluar. Kalau laptop saya punya IP segitu, lalu aturan firewallnya seperti itu, matang udah nggak bisa ngapain. Itu aturan pertama. Aturan kedua, ya, berapapun alamat IP-nya atau belum ditetapkan, ya, tidak boleh ada fitur telnet yang dipakai. Ingat, port 23 itu telnet. Jadi port itu digunakan untuk merecognize, port itu digunakan untuk memastikan itu fitur apa. Karena komputer itu nggak tahu apa namanya telnet, nggak tahu FTP, nggak tahu SSH, nggak tahu. Yang dia tahu adalah port. Jadi telnet tidak bisa dipakai di jaringan itu. Aturan nomor 3, ya, paket apapun yang menuju komputer dengan IP 21.3 itu diblok semua. Jadi komputer itu bisa mengirim paket keluar tapi tidak bisa menerima paket. Destination. Ya. Aturan yang terakhir adalah izinkan semua layanan dengan port nomor di atas 1023 pada komputer dengan IP 21.0. Jadi cara bacanya kayak gitu. Dia di-deny apa di-allow. Lalu port itu adalah layanan sebenarnya, apa yang kita ketahui selama ini. Ya. HTTP port 80, FTP port 21, 22, telnet port 23. Kita tahunya kan nama ya. HTTP, FTP segala macam. Kita tahunya nama, komputer tahunya port. Jadi apa yang pengen kita blok, kita nak pengen laptop ini mengakses HTTP. Kita blok port 80. Bisa internetan tapi nggak bisa ke HTTP. Jadi cara nyetingnya kayak gitu. Kita mainnya port angkanya itu. Hah? Enggak, itu bilangnya pakai firewall.
di deny visitusnya. Emang ada? Nanti bisa coba dulu ya. Boleh coba, semua pakai Windows kan? Ya, kalian nanti coba, maunya tak suruh salah satu nyoba di sini tapi waktunya kurang, enggak apalah ya. Ya. Ya, jawabannya saya minta minggu depan di UTS ya. Jadi jawabannya bukan hanya dapat dan tidak dapat. Jawabannya adalah gimana melakukannya. Oke, kisi-kisi. Oke, dah ya. Apapun jawabannya. Kisi-kisi lagi. Kisi-kisi ya. Kita jawab bareng-bareng tanda tanya yang pertama. Ada berapa? Nggak, saya enggak tanya apa itu ya. Kita jawab bareng-bareng angkanya aja. Ada berapa? Dua? Benar? Jawabannya 3. Cuma saya enggak mau kasih tahu apa saja itu dan apa bedanya. Bocorannya jawabannya 3 ya. Silakan nanti dicari sendiri. Banyak PR-nya. Oke, saya lanjut. Nah, yang ini saya yakin dah jago semua ini. Yang ini saya yakin dah jago semua. Udah, ada yang tidak pernah pakai. Saya hampir setiap malam pakai, Pak. Ngapain kamu? Buka Reddit. Oh, cocok. Jujur aja, saya pengen menghitung berapa cowok suci di kelas. Oh, tidak ada. Iya. Coba jujur aja, enggak apa-apa. Ini kan mau bahas materinya. Ada yang tidak pernah pakai? Tidak tahu? Enggak apa-apa, jujur aja. Wah, enggak percaya. Oke, berarti gampang jelasinnya karena udah praktek semua. Literally praktek. Berarti semua udah pernah pakai. Nah, paham cara kerjanya. Tinggal start aja, Pak. Tinggal start aja. Aduh, berat. Berat. Cara kerja VPN gimana? Tekan tombol start, Pak. Oke.
Kalian tahu situs ini? Tahu. Siapa pakai contoh ini deh? Yang netral dan tidak memicu pertikaian. Keadaannya kayak gini. Jelas ya? Ya, ini kita dengan provider. Ya, Indonesia. Nggak bisa. Nggak bisa. Jelas? Nggak bisa. Caranya biar bisa gimana? Saya contohkan IP di Indonesia biasanya 10.10.10. Misal ya. Misal. Ini di blok, siapa yang ngeblok ini? Oke, ini di blok. Yang ngeblok ini. Ya. Yang ngeblok negara kita sendiri, pintar. Ya. Lalu ketika ya di sini terinstall VPN aplikasi. Jadi ketika si Adi mengklik start aplikasi VPN tadi, yang terjadi adalah dia ke sini. Ini namanya dial up. Nelpon. Saya nelpon kamu. Kita connect. Connect ke sini. Bukan connect kredit. Kita connect ke sini. Dan ini diganti. Ini ngasih IP. IP mau diganti. Sehingga komputermu dan komputer server ini berada dalam satu jaringan yang sama. Sehingga kalau kamu buka Reddit, bukanya ke sini dulu, ini ya ke sini. Bisa dipahami ya? Jadi sebenarnya ketika kamu klik start di aplikasi VPN itu, IP-mu diganti. Kamu diajak satu jaringan dengan aplikasi VPN server. Lalu muncul pertanyaan, kok bayar? Karena nyewa server. Nyewa server. Kenapa bayar? Kenapa aplikasi VPN-nya bayar? Hal yang gratis di limit waktu, atau hanya beberapa situs saja, atau kecepatannya lambat. Karena dia beli ini. Ini IP public. Jadi agar IP ini bisa diakses di seluruh dunia, nih ya, dari mana saja bisa akses Indonesia segala macam, agar bisa terhubung ke sini, dia pakai IP public. IP public tidak bayar. Muncul pertanyaan lagi, kok IP public bayar? Karena limited, terbatas.
Kenapa limited? Habis. Siapa yang ngatur? Lupa saya nama organisasinya ada ini. Saya lupa nama organisasinya. Ya. Itu semua bisa kamu baca di buku saya. Ya, saya punya buku jarkom. Ketik aja namanya di Google. Mana dia ya? Kok nggak ada ya? Aduh, hilang buku saya. Hilang buku saya. Nah, ini buku saya. Promosi dikit ya. Masih ada nggak artikelnya nih? Waduh, promosi. Nah, nih. Oh ya dong. Paling repot. Udah habis ya. Iseng-iseng ya. Oke ya, malah kesini. Itu VPN. Kok apa lagi ya? Kok apa lagi yang bisa di-koin ya? Kok IP-nya ganti? Kok bisa ganti ke sini? Nah, itu namanya protokol. Ini teknologi. Ya, jadi teknologi yang memetakan, namanya kan virtual private network. Kamu seolah-olah di networknya dia, itu maksudnya. Seolah-olah laptopmu ini ada di sini, private network sama dia. Kamu di Indo, dia di Singapura. Tiba-tiba satu network, virtual private network. Mengganti IP ini itu sudah protokol. Udah settingan hardware software kayak gitu. Jadi teknologinya udah lama ada. Jadi IP-mu bisa diganti. Ini gambaran yang lebih oke ya. Ini saya sudah share screen belum? Oh, sudah. Contoh, ini komputer-komputer ada di USA, terhubung ke switch pakai LAN. Ya. Lalu mereka ini satu kantor sehingga ada banyak data-data penting. Ya. Satu di Mumbai, satu di Tokyo, satu di ini dari mana ya? Ini klien ya, tipe ya. Seoul gitu mungkin maksudnya. Seoul di Jane bukan Bandung. Di Jane Penarungan Seoul. Ya. Nah, ini sebenarnya mereka satu perusahaan, satu di USA, satu di Mumbai, di Tokyo, di Seoul. Ya. Jadi gimana caranya agar mereka tuh bisa saling mengakses? Karena mereka tuh satu perusahaan. Nah, sehingga mereka menyewa satu VPN server. Akhirnya mereka satu IP. Karena yang ngasih IP adalah si VPN server. Jadi ceritanya gitu. Jadi private network virtual. Seolah-olah berada dalam satu ruangan. Padahal beda benua. Jadi dia mendial up, menelpon si VPN server. Halo, Maya bawa IP. Dikasih IP, connect satu IP, padahal di dunia. IP-mu bukan lagi IP yang dikasih operator. Ya. Bukan lagi dikasih operator. Operatornya mendial up kayak orang nelpon. Jadi cara kerjanya kayak gitu. Nelpon. Mau apapun operatornya, mau IndiHome, Telkomsel, Indosat segala macam. Dia hanya menghubungkan ke VPN server, bukan ke Reddit. Karena kalau ke Reddit udah diblok. Ya. Sesampainya teleponnya nyampe di VPN server, langsung dikasih IP yang baru. Nih anggu gitu. Kayak itu dia. Sehingga nanti IP-nya berubah. Ini boleh dicoba nanti di rumah aja.
Saya pakai contoh Reddit ya. Pastikan coba nanti kamu aktifkan VPN. Ya, cuma jangan buru-buru buka yang lain-lain gitu ya. Cek IP dulu. Ya. Ngapain itu di kamar? Oh ini ngerjain tugas Jarkom gitu. Kok main HP? Iya tugasnya di HP, ngidupin VPN. Oh ya. Kok ke kamar mandi ya? Jelek sinyalnya. Kalian bisa cek IP yang sebelum VPN di start dan sudah di start. Cek di about pun. Ganti apa sama. Terus dengan kalian cari situs yang tidak bisa dibuka tanpa VPN, pakai Reddit yang netral ya. Situs-situs lain banyak, saya yakin kalian keluar kepala semua. Ya, coba dicek juga IP-nya. IP Reddit-nya berapa? IP setelah mendapat VPN berapa? Tiap. Terakhir ya. Jadi itu materi sekaligus kisi-kisi UTS untuk minggu depan. Jadi minggu depan UTS-nya offline, masuk kelas, nggak ada online ya. Saya tidak buka Zoom saat UTS. Lalu ya udah gitu aja. Jawab soal, jawab, selesaikan, lupakan gitu. Nah itu lihat minggu depan aja. Maunya sih ditulisin teman ya. Ditulisin tangan teman. Oke, kalau sudah saya stop rekam.